Okay, so let's start our lesson today. Yeah, and now I would like to share my screen. Saya share screen-nya dulu. Yeah, I think that the only one that I can talk to is Virgo. Okay, Virgo, silahkan dengarkan dulu ya. I don't know, Ayumi, I hope you can listen to my explanation, but I think you still have some problem with the audio. Okay, I hope you can fix it soon. Yeah, and then, yeah, Virgo, why your account can be double, can be multiple. Ini 2 accountnya Virgo ya. Oh ya, sudah. Oke. Okay. Masih connecting audio. Okay, so let's start. Yeah, so today we are going to discuss about apa yang akan kita pelajari sekarang. Coba dilihat di sini, Virgo. Ayumi, can you listen to me? Oke, coba Virgo. Virgo dibuka mikrofonnya, open your microphone, and then please read the title of the material that we are going to discuss today. Ini tentang apa, Virgo? Halo. Ya, tentang apa ini? Judulnya apa? Judulnya adalah Legend text. Ya, legend text. Ya, jadi ini teksnya adalah teks legend. Legenda kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Pernah tidak kamu membaca teks legenda? Pernah, Bu. Nah, oke. Berbahasa Indonesia or in English? In English or in bahasa Indonesia? Bahasa In Indonesia, bahasa Bu. Indonesia. Okay, yeah. So I hope you already familiar with this text, yeah, because I think reading legend text is a really interesting and fun things to do. Ya, kalau membaca cerita legenda itu merupakan cerita yang sangat menarik untuk kita baca. Oke. Nah, untuk hal pertama yang harus kalian ketahui tentang legend text adalah ini. Ya, you have to know the definition of the legend text. Oke, Virgo, can you see the explanation on the screen? Bisa melihat penjelasannya di layarnya? Bisa? Bisa, Bu. Yeah, okay. Can you read this for me? Can you read this? Can you read? Please help me to read this. Coba dibaca dulu, Virgo. Silahkan dibaca. Oke, di-unmute dulu Virgo. Itu masih mute. Bu, ininya ketutup, Bu. Ya, ini. Can you see that? Bisa? Yang ini? Ya, Bu. Sorry, sudah bisa? Terlihat? Udah, Bu. Ya, Udah, okay. Go on. Udah, Bu. Ya. A story that likes summer Batman. Yes. With Next. an historical fact and which it is about a particular picture of person. Legends are not transfers that are part Ya. partly Oh. true and partly imaginary about a particular person event as rational picture. Okay, ya, thank you Virgo. Makasih ya Virgo.
Oke, thank you. Ya, hilang ya Virgo ya. Oke, Tasya join ya, Tasya. Bisa dengar saya, Tasya? Bisa. Ya, ini Bisa, jelas. Bu. Oke, jelas suaranya Tasya. Oke, silahkan di close dulu mikrofonnya Tasya. Nanti kalau saya suruh untuk membaca baru dibuka ya. Oke, tadi Virgo sudah membacakan tentang definition of the legend text. Yeah, so legend text is a story that lies somewhere between myth and historical fact. Ya, jadi legend text itu merupakan sebuah cerita yang berada di antara mitos dan fakta sejarah. Ya, di antara-antaranya. Jadi di sini ada kata partly true and partly imaginary. Ya, sebagian benar, sebagian juga merupakan sebuah hayalan atau hal yang tidak nyata. Kalau legenda itu ceritanya berkaitan dengan asal-muasal sebuah tempat biasanya ya. Contohnya legenda Danau Toba. Cerita itu mengisahkan tentang bagaimana asal mula Danau Toba tersebut terbentuk. Ya, Danau Toba merupakan historical fact. Ya, merupakan fakta, merupakan true, yang benar-benar ada. Tapi cerita tentang Danau Toba itu yang ada karakternya Toba, kemudian ada karakter Mina sebagai istrinya Toba, kemudian ada karakter Samosir sebagai anaknya Toba, itu merupakan hal yang imaginary. Imaginary artinya itu hanya fiktif belaka, hanya hayalan semata. Tapi cerita tersebut bisa menghidupkan, ya, memberikan nilai tersendiri pada historical fact yang ada pada Danau Toba. Jadi orang-orang itu tertarik untuk mengunjungi tempat tersebut karena story behind that, karena ada cerita di belakang kenyataan tersebut. Tuh. Sampai sana paham anak-anak? Boleh dibuka dulu mikrofonnya. Paham. Ya, sudah paham ya. Oke, thank you. Nah, close your microphone. Nah, sekarang lanjut ya. I will also need you to help me in reading the social function of the legend text. Ayumi, can you please help me to read this part? Yeah, I can. Ya, silahkan. Silahkan. Social Dibaca. function. It is used to entertain the reader with interesting story and to educate or give moral value and meaningful message to the reader. Yeah, thank you, Ayumi. Yeah, so I'm glad because by conducting a meeting like this, I can ask you to read the text, to explain something. Ada interaksi kan kalau kita bisa meeting seperti ini ya. Jadi ini lebih bagus daripada kalian hanya belajar via WA. Itu mungkin beberapa memang bisa untuk menangkap materi kalau saya kirimkan melalui WA atau Google Classroom. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk tetap melakukan meeting secara sinkronus seperti ini, alangkah baiknya untuk diikuti ya anak-anak. Jadi seperti ini lebih bagus ya. Oke, Ayumi tadi sudah membaca tentang social function dari legend text. Jadi social functionnya adalah it is used to entertain the reader with interesting story and to educate or give moral value or meaningful message to the reader. Nah, jadi ada kata entertain, ada entertain. Do you know the meaning of entertain? Kalian tahu arti dari kata entertain? Silahkan dibuka mikrofonnya. What is the meaning of entertain? Ada kata entertainer, ada kata entertainment, ada kata entertaining. Nah, entertain itu artinya apa? To entertain. Contohnya kalau entertainers. Kalian pernah mendengarkan sebutan entertainers? Entertainers sejati gitu. Pernah menyebutkan itu, mendengarkan itu? Ya. Ya. Menghibur. Yes, that's good. Jadi entertain itu artinya menghibur. Ya. Tujuan dari ditulisnya atau adanya legend text ini adalah tujuannya to entertain the reader.
untuk menghibur para pembaca. Ya, kalau kita membaca cerita, story kan merasa terhibur with interesting story dengan cerita yang menarik. Kemudian to educate. What is the meaning of educate? Siapa bisa menjawab ini? Pasti bisa. Kalian sebagai ya mengedukasi atau memberikan pelajaran atau mendidik. Ya, mendidik. Kemudian give moral value. Artinya apa? Give artinya memberikan pesan moral. Ya, bagus. Pesan moral or pesan yang bermanfaat untuk para pembaca. Ya, very good Ayumi. Thank you. Good job. Oke, ya. Nah, itu merupakan social function-nya. Menghibur juga, memberikan pendidikan juga, dan juga menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai moral. Ya, dalam kehidupan. Tuh, jadi kita bisa, setelah membaca legend text ini, kita bisa berefleksi. Oh, berarti kalau berbuat hal yang buruk, maka nanti hasilnya juga pasti akan buruk. Kalau kita berbuat hal yang baik, hasilnya pasti akan yang baik. Ya, what goes around will come around. Oke. Kemudian ada generic structure. Tasya hilang ya. Nah, Ayumi sama Virgo yang masih. Oke, Virgo masih bisa buka mikrofon. Bisa, Bu. Ya, silahkan coba dilihat sekarang generic structure-nya. Ada berapa generic structure-nya di sini? How many generic structure that we have in legend text? How many? Ada berapa? 3. 3. Okay, that's good. The first one is, 3. yang pertama adalah apa? Ya. Orientation. Yeah, very good. Orientation. Yes, that's good. Orientation. Okay, just say it like this. Orientation. Yeah, thank you. Oke, belajar sedikit pasti bisa. Pelan-pelan pasti bisa ya, Virgo. Nah, dalam orientation ini ya, dalam orientation ini biasanya ditulis pada paragraf pertama. Ya, di paragraf pertama ini mulai diperkenalkan ya karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang akan diceritakan dalam legend itu. Nah, di sini ada participants, kemudian ada time-nya, kemudian ada place of the story. Di mana story tersebut terjadi. Kalau Toba Lake kan terjadi di Sumatera. Kalau Gunung Tangkuban Perahu legendnya terjadi di Bandung, di Jawa Barat. Ya. Kemudian the second one, coba Tasya. Tasya. Yang kedua itu strukturnya adalah apa? Complication. Ya, complication. Complication artinya adalah, ini mengandung apa? Mengandung bagian tersebut berisikan apa? Konflik. Konflik or problem. Ada konflik, ada masalahnya. Sudah mulai muncul masalahnya. Kalau dalam orientation itu baru perkenalannya. Ya, dalam complication masalah-masalah yang dihadapi itu semuanya diceritakan. Ya. Kemudian yang terakhir kita punya apa? Resolution. Yeah, that's right. We have resolution. Di dalam resolution itu resolution, pemecahan masalah. Ya, jadi masalah itu sudah terpecahkan. Tapi pemecahan masalahnya itu doesn't always bring good or happiness to the character. Tidak selamanya membahagiakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Contohnya kalau Danau Toba itu, akhirnya itu apakah bahagia atau menyedihkan? Akhir dari cerita Danau Toba. Menyedihkan. Iya, menyedihkan kan? Jadi desanya itu tenggelam menjadi danau, kemudian Toba kehilangan istrinya dan anaknya juga berubah jadi apa anaknya katanya? Menjadi Batu. Pulau Samosir. Ya. Makanya nama anaknya kan Samosir. Ya. Oke, jadi itu adalah orientation, complication, dan resolution. Ingat ya, itu strukturnya.
Oke, karena ini akan berkaitan dengan tugas kalian nanti. Yang mana orientation, yang mana complication, dan yang mana resolution. Kalian harus tahu apa saja yang dibahas di setiap strukturnya. Ya. Kemudian lanjut ada language features. Ini masih terlihat anak-anak ya? Ya, terlihat ya. Oke. Dalam language features ini, karena kejadian dalam legenda tersebut terjadi di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa lampau? Lalu. Ya, di masa lalu kan. Lalu. Di masa ya. Jadi kayaknya saya salah ngomong deh. Di masa lalu, masa sekarang atau masa yang akan datang itu harusnya ya. Jadi ini terjadi di masa lalu. Ya. Di masa lalu berarti verb yang digunakan adalah verb yang keberapa? Siapa tahu? Siapa masih ingat? Kalau kejadiannya terjadi di masa lampau, berarti verb yang digunakan itu adalah verb yang kedua. Bagus, Ayumi. That's right. Kamu masih ingat berarti ya. Kedua. Ya, semuanya dalam bentuk past. Oke. Nah, kemudian ini saya provide you with the example of legend text. The title is The Legend of Prambanan Temple. Ini legenda Candi Prambanan. Have you ever visited Candi Prambanan, guys? Pernah ke Candi Prambanan? Pernah? Tidak. Oh, not yet. Oke, nanti kapan-kapan kalau sudah berakhir pandemi, kalian main ke sana ya, karena this is such kind of a very amazing place. Tempatnya itu sangat menakjubkan. Ini coba bayangkan ya, candi-candi berdiri kokoh, tuh ada banyak di sana. Ini tempatnya sangat amazing. Nah, kemudian yang di paragraf pertama, ya kita sekarang kaitkan dengan struktur teks dari legend text ini, ya. Paragraf pertama tadi termasuk apa nama strukturnya ini? Siapa masih ingat? Orientasi. Ya, dalam orientation. Orientation. Iya, very good. Orientation. Everybody knows that. Ya, semuanya sudah tahu bahwa ini adalah orientation. Dan dalam orientation disebutkan apa? Apa yang disebutkan di sana? Salah satunya? Terjadi. Ya, tempat terjadi. Selain itu, apa? Tokoh. Ya, tokohnya. Bagus. Nah, sekarang, which one is the character? Participants of the story. Yang mana tokoh ceritanya? Disebutkan nggak dalam orientation? Roro Jonggrang. Ya, very good. Jadi, Jonggrang. yes, good. The main character is Roro Jonggrang. Jadi tokoh utamanya adalah Roro Jonggrang. Di sini diceritakan bahwa Roro Jonggrang itu was very beautiful and a kind-hearted woman. Ya, sangat cantik dan sangat baik hati. Her beauty made her to be a famous princess on the land. Jadi kecantikannya itu membuat Roro Jonggrang menjadi putri Princess. yang terkenal. Princess itu putri ya, putri yang terkenal di seluruh kawasan yang di sana, di seluruh penjuru negeri. Tuh. Ya, nah kemudian itu adalah orientation-nya. Jadi itu adalah pengenalan tokoh, ya. Tuh. Kemudian sekarang masuk ke paragraf yang kedua. Ya, paragraf yang kedua ini termasuk apa namanya kalau kita kaitkan dalam strukturnya? Nah, di sini kan sudah dijelaskan. Ya, merupakan apa? Merupakan apanya? Ya, very good. Ini merupakan complication-nya. Ya, ini merupakan permasalahannya. Permasalahan yang dihadapi pada paragraf yang kedua ini apa? Dibaca dari awal ya anak-anak. Nah, di sini kan ada kata the kingdom that was ruled by her father. Nah, the kingdom, kalian tahu arti dari kata kingdom? Kerajaan. Nah, kerajaan yang dipimpin oleh ayahnya atau si Roro Jonggrang ini, ya, yang dipimpin oleh Roro Jonggrang ini, namanya siapa?
Prabu Baka. Ya, Prabu Baka nama ayah dari Roro Jonggrang. Kemudian yang terjadi dengan kerajaan tersebut adalah taken by a king named Bandung Bondowoso. Jadi kerajaan itu diambil alih oleh seorang raja yang bernama Bandung Bondowoso. Ya. Nah, he killed Prabu Baka and took over the kingdom. Artinya apa? Dia membunuh Prabu Baka dan mengambil alih kerajaan. Itu masalahnya. Ya, Prabu Baka dibunuh oleh siapa? Ayahnya Roro Jonggrang ini dibunuh oleh Bandung Bondowoso. ya, very good, oleh Bandung Bondowoso. Ya. Nah, permasalahan selanjutnya apa yang terjadi? Setelah membunuh ayah dari Roro Jonggrang, apa yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso? Kita bisa. Di paragraf yang ketiga, silahkan. Ya, Francisca, Yumi, ya, silahkan. Ya, Bandung Bondowoso ingin menikahi Roro Jonggrang. Ya, setelah membunuh ayahnya, sekarang anaknya mau dinikahin. Itu masih problem kan? Nah, kemudian di paragraf keempat, apa yang terjadi? Ini kelanjutannya ya, kelanjutannya. Bandung Bondowoso ingin menikahi Roro Jonggrang. Tapi Roro Jonggrang itu bagaimana dia? Keinginannya bagaimana? Dia ingin refuse. Apa artinya refuse? Refuse artinya apa? Ya, bagaimana? Ditolak. Ya, dia ingin menolak ya lamaran tersebut. Tapi ada kata tapinya di sini. Tapi she was afraid. Tapi dia bagaimana? Afraid ini apa artinya? Afraid artinya khawatir atau takut. Ya. Takut. Nah, dia mau menolak tapi dia takut. Kenapa Roro Jonggrang takut menolak lamaran dari Bandung Bondowoso? Kita bisa jawab. Kenapa dia takut? Coba dilihat di sana jawabannya ada. Karena Bondowoso memiliki kekuatan supranatural. Yeah, very good. Because Bondowoso had a supernatural power, and then he also had many jinns and demons as his servant. Ya, dia memiliki kekuatan yang sangat sakti mandraguna dan dia juga punya jin-jin dan setan-setan yang merupakan pelayan-pelayannya. Ya. Nah, kemudian untuk tetap tetap memegang teguh pendiriannya untuk menolak lamarannya Bandung Bondowoso, apa yang dilakukan oleh Roro Jonggrang di sana? Ya. What did Roro Jonggrang decide to do? Apa yang dia putuskan untuk lakukan? Sini ada. Dia memutuskan untuk trick Bondowoso. Dia memutuskan untuk menipu, ya, memperdaya Bandung Bondowoso. Ya, dia bilang, I will marry you if you make me 1,000 temples in one night as a wedding gift. Ya, saya akan menikahi kamu, tapi jika kamu bisa membuatkan apa katanya? Sandi. Candinya berapa? Candinya berapa? 2000. 1000 candi. Dalam berapa waktu? Malam. Only in one night. Ya, hanya satu malam gitu. One night, 1,000 temples. Satu malam, 1000 candi. Ya. Tuh, kemudian Bondowoso accepted her request to build up those temples in one night.
Tuh. Jadi diterima. Karena apa? Bondowoso mau menerima syaratnya Roro Jonggrang. Kenapa dia yakin dia bisa menyelesaikan itu? Kenapa? Kenapa Bandung Bondowoso itu menerima tawarannya Roro Jonggrang membuatkan 1000 candi dalam 1 malam? Kenapa kira-kira? Karena ya Francisca. Karena Bandung Bondowoso ini memiliki kekuatan yang sangat sakti, ya, dan juga punya beberapa jin yang dia bisa membantunya untuk membangun candi-candi tersebut. Nah, kemudian paragraf selanjutnya, apa yang terjadi di sini? Kan tadi dikatakan bahwa si Roro Jonggrang ini akan memperdaya atau menipu Bandung Bondowoso. Tipuan Roro Jonggrang ini seperti apa? Coba dilihat di sini. Siapa bisa jawab? Bagaimana si Roro Jonggrang menipu Bandung Bondowoso? Ya, siapa bisa jawab? Untuk menipu si, ya, silahkan nih Ken. Duyung ada di surga, Oke. Oh iya. Bisa? Atau Tasya? Apa yang dilakukan si Roro Jonggrang untuk menipu Bandung Bondowoso? Nah, di sini ada keterangan bahwa Roro Jonggrang had asked the villagers and servants to make some noisy sound of grinding rice. The roosters began to crow as if it was dawn already. Nah, jadi dia menyuruh para warga desa itu untuk membuat suara yang berisik, ya, dari tumbukan-tumbukan padi. Jadi menumbuk padi itu masyarakatnya. Padahal itu belum pagi. Kemudian the rooster began to crow, sehingga membangunkanlah ayam-ayam. Ayam-ayamnya tuh mulai berkokok. Padahal itu belum pagi, ini dawn itu belum fajar, ya belum pagi. Nah, kemudian di permasalahan selanjutnya, hearing the noise, ya, mendengarkan suara bising tersebut, para jin dan para setan itu ketakutan karena dia tidak bisa bekerja pada saat matahari terbit. Jadi dia pergi, menghilang, quickly disappear. Bondowoso felt frustrated. He knew that Roro Jonggrang had tricked him so that she could refuse to marry him. Dia itu sangat frustasi di Bondowoso, dan dia tahu bahwa Roro Jonggrang lah yang sudah menipunya karena dia ingin menolak tawaran Bondowoso untuk menikahi Roro Jonggrang. Sampai sana paham ya anak-anak? Paham, guys? Paham ya? Ya, oke. Nah, lanjut sekarang. Nah, di sini ada setelah complication itu kita punya apa namanya anak-anak? Resolution. Ya, jadi ini resolution-nya. Ini merupakan pemecahan masalahnya. Masalah yang dihadapi oleh tokoh di sana dipecahkan dengan cara apa? Diselesaikan dengan cara bagaimana? Saat itu si Bandung Bondowoso hanya memerlukan 1 tempel saja untuk melengkapi 1000 tempel yang akan dia buat. Ya, jadi pada akhir cerita, ya, angrily Bondowoso cursed Roro Jonggrang into a statue to complete his mission to make 1000 temples in one night. Jadi di sana curse Roro Jonggrang into a statue, artinya apa? Dia itu Bandung Bondowoso sama dengan ibunya Malin Kundang. Malin Kundang diapakan oleh ibunya sehingga jadi batu. Dikutuk. Nah, ini juga Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Ya, untuk melengkapi ini misinya membangun 1000 candi dalam 1 malam. Tuh, karena saking marahnya, karena dia tahu Roro Jonggrang itu sudah menipunya. Tuh.
Today, the temple is popularly known as Roro Jonggrang or Prambanan Temple. Jadi sekarang ini, nah ini historical fact-nya. Ya, pada masa kini, jadi temple yang ada cerita di balik tersebut dikenal dengan sebutan Candi Prambanan. Tuh. Sampai di sana paham? Paham ya, anak-anak. Nah, sekarang, nah itu tadi sudah saya jelaskan tentang legend text. Ya, dari mulai dari definition-nya, kemudian social function-nya, kemudian generic structure-nya, language features-nya, kemudian yang terakhir kita bahas tentang example of legend text yang judulnya adalah Prambanan Temple. Nah, kita sudah menganalisis tadi berdasarkan struktur teksnya. Ya, kalian tadi sudah tahu yang mana orientation, mana complication-nya sampai mana, dan resolution-nya apa. Ya, sudah paham sampai sana ya? Sudah. Sudah. Nah, sekarang tugas kalian. Saya sudah buatkan slotnya juga di Google Classroom. Silahkan dikerjakan ya. Nah, di halaman 172, ya, di sana ada teks yang berjudul The Legend of Malin Kundang. Oke. The Legend of Malin Kundang ini kalian analisis berdasarkan struktur teks seperti tadi yang kita latihan tadi, ya, yang kita diskusikan. Ya. Yang mana orientation-nya, mana complication, mana resolution. Tapi berusaha kalian bisa menceritakan ini dengan kata-kata sendiri. Jangan cuma copy paste atau menjiplak kata-kata yang ada pada teks tersebut. Jadi berusaha untuk menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri yang lebih sederhana, ya. Paham anak-anak? Aha. Oke. Silahkan post nanti di Google Classroom, ya. Ya, Bu. Oke. Nah, semoga semuanya bisa mengerjakan ini dengan baik ya. Jadi silahkan manfaatkan sisa waktu ini dengan baik. Kan kita belajar sampai jam 12 ya. Lagi 30 menit. Silahkan digunakan untuk membuat tugas ini. Oke guys. Nah, saya lihat ada 8 anak yang sudah join ya. Thank you for you. Thank you for Niken. Thank you Hendra, Ayumi, Tasya, Risma, Francisca, Virgo, and Febri. Okay, I'm glad to have you here. Yeah, and I hope you guys are in good condition. Semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat belajar. Oke. Nah, silahkan sekarang dikerjakan tugasnya. Manfaatkan waktu dengan baik. Okay. So this is the end of our lesson. Thank you very much, guys. See you again next week. Bye. Thank you. Okay. Bye.